19 pesilat berbuat onar di Lamongan selama 5 bulan, mayoritas lakukan kekerasan. Jajaran Kepolisian Resor Polres Lamongan bertindak tegas mengamankan 19 orang pesilat yang terbukti telah membuat keonaran dan mengganggu ketertiban umum. Wakapolres Lamongan Kompol Akay Fahli mengatakan, 19 orang yang telah diamankan tersebut berasal dari 9 kasus tindak kekerasan. Tersebut terjadi dalam rentang Januari hingga dirilis hari ini, Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023. Ada 19 orang, di mana untuk yang dewasa 15 orang dan anak-anak ada 4 orang. 2 kasus sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, sisanya masih dalam proses penyidikan, ujar Akay saat rilis pengungkapan kasus di Mapolres Lamongan, Jumat. Akay merinci 9 kasus kekerasan yang dilakukan 19 persilat. Pertama, pada tanggal 6 Januari tahun 2023 terjadi kekerasan di depan Puskesmas Paciran Lamongan dan 1 orang ditetapkan menjadi tersangka. Lalu tanggal 29 Februari tahun 2023 di Desa Gembong, Kecamatan Babat, Lamongan, dengan 1 orang tersangka kekerasan. 2 kasus ini telah dilimpahkan oleh kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Kejari Lamongan. Sementara yang masih dalam tahap penyidikan polisi adalah kasus kekerasan yang terjadi pada tanggal 14 Maret tahun 2023 di Kelurahan Kecamatan Babat dengan 1 tersangka. Ada pula tanggal 7 April tahun 2023 kekerasan terjadi di Desa Gondanglor, Kecamatan Sugio, dengan 1 orang tersangka. Selain itu, tanggal 9 April tahun 2023 kejadian di depan Pasar Keranji di Kecamatan Paciran, terdapat 2 laporan dengan 3 dan 2 orang tersangka. Selanjutnya kejadian tanggal 21 April tahun 2023 di Desa Kramat, Kecamatan Kabupaten Lamongan dengan 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 21 April tahun 2023 juga ada kejadian di akses jalan masuk Desa Siwalayan Rejo, Kecamatan Sukodadi, dengan 1 orang tersangka. Kejadian tanggal 3 Mei tahun 2023 di depan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Jalan Raya Lamongan Surabaya, yang termasuk wilayah Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat, dengan 3 orang lantas ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dikenakan melakukan tindak kekerasan bersama-sama di muka umum, Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, ucap Akay. Akay menambahkan, pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti, mulai dari sepeda motor yang digunakan saat kejadian berlangsung, pakaian hingga batu. Guna mencegah gesekan di antara perguruan silat, pihaknya bersama Forkopimda Lamongan dan juga instansi terkait sudah berulang kali mengumpulkan tokoh dan pimpinan perguruan silat di Lamongan. Salah satu upaya yang kami lakukan untuk meminimalisir supaya tidak ada kejadian gesekan antar perguruan silat di tingkat grassroots. Selama bulan puasa kemarin saja kami melakukan tidak kurang dari 3 kali kegiatan pengumpulan. Termasuk di tingkat kecamatan, Pak Camat mengumpulkan semuanya bertujuan untuk mempererat hubungan, dengan harapan gesekan tidak terjadi lagi, tutur Akay. Baca berikutnya 3 security curi 200 kg besi proyek kereta cepat di Stasiun Tegal Luar. Selain upaya bersama pihak terkait tersebut, Polres Lamongan melalui Satreskrim, Lantas maupun bagian intel, kata Akay, juga rajin turun ke lapangan untuk melakukan monitoring. Tujuannya untuk mengawasi, bila mana ada kejadian seperti itu dapat cepat kita antisipasi dan agar tidak berkembang luas, ucap Akay. Agus, 25, salah seorang tersangka mengaku ia menyesal melakukan perbuatan tersebut saat ditanya oleh Akay di hadapan awak media. Agus juga merasa kapok dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Ia mengaku akan berubah menjadi baik. Saya menyesal, Pak. Saya tidak akan berbuat seperti itu lagi. Saya akan berubah menjadi baik, tutur Agus, ketika ditanya oleh Akay.